Ini salah satu saya banyak belajar dari beliau lah. Ya, dia bilang, Her lu penakut lu, gitu kan saya. Oh. Tapi saya suka nih statementnya Pak Heru tadi yang bilang sebenarnya jadi ketua KKI itu bukan soal sukses atau tidak suksesnya, berhasil atau tidak berhasilnya, tapi soal ini membantu pastur sebenarnya ya. Orang yang paling punya banyak waktu adalah orang yang paling sibuk. Apa kabar Pak Heru? Hari ini sibuk apa aja? Baik. Ya beginilah. Ya, di rumah santai. Terima kasih nih udah mau memenuhi undangan Obaja nih buat sharing pengalaman jadi ketua. Oh ya, oke. Iya. Sama-sama. Ini buat saya kan juga kehormatan. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol. Karena Pak Heru juga bagian dari KPU ya, jadi mungkin ini kayak semacam sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kita pengen kenalan dulu nih Pak Heru. Mungkin ya, boleh. Buat teman-teman yang baru, mungkin setelah Pak Heru selesai menjabat kan mungkin banyak yang nggak kenal nih. Mungkin maksudnya teman-teman yang bergabung ke KKI setelah Pak Heru menjabat kan mungkin ada yang nggak kenal nih Pak Heru ini siapa sih dulunya dan kenapa sih bisa ditunjuk jadi KPU? Dia ini siapa sih? Gitu. Nah, mungkin banyak pertanyaan kan di situ. Terutama pasangan-pasangan muda seperti saya kali ya. Mungkin banyak yang nggak kenal juga Pak Heru ini siapa. Silakan Pak Heru. Ya, terima kasih ya Peter ya. Udah dikasih kesempatan ngobrol. Ya, jadi nama saya Heru Prasetyo. Kami sekeluarga nih imigrasi lah dari Jakarta tahun 2002. Ya, ini kita salah satu gelombang imigran yang besar lah sejak kerusuhan ekonomi 1997-98 di Indonesia ya. Jadi kami juga jadi salah satu keluarga yang pindah ya untuk mencari kehidupan baru lah. Karena praktis industri saya bekerja, kan saya kerja di bank, itu yang istilahnya harder hit lah, yang kena paling parah di krisis moneter ya? Krisis ekonomi itu ya, krisis moneter itu ya. Jadi kita kehilangan pekerjaan. Okay. Ya terus cari alternatif untuk survive kan. Jadi intuisi survive-nya, kemudian salah satu alternatifnya kita imigrasi. Jadi kita pindah tahun 2002. Sebenarnya kita udah dapat visa di tahun 2000. Waktu itu istilahnya anak-anak masih kecil. Jadi kita entry visanya datang, habis itu pulang lagi karena kita realize hidup di sini semuanya kerjaan sendiri ya. Anak-anak masih kecil. Jadi akhirnya setelah saya sendiri bolak-balik untuk mencari tempat menyewa, untuk mencari sekolah, ya akhirnya setelah dapat pas awal 2002 lah, kan sekolah di sini mulainya Januari ya, di Melbourne. Kita sewa rumah di daerah Berwick. Ya sempat sekarang saya tinggal di suburb Berwick ini. Sampai sekarang, jadi anak saya sudah besar sekarang. Sekarang kan 2021 ya, sudah hampir 20 tahun. Jadi anak saya 3, 2 laki, 1 perempuan. Jadi saya pindah tuh sebagai bisnis visa karena umur ya. Jadi saya mulai hidup baru itu di umur 45. Sedikit nekat ya, cuma ya itulah perjalanan hidup itu membuat kita semakin kuat ya, bahwa memang kelihatannya ada aja jalannya gitulah. Waktu itu gabung sama KKI udah tahun berapa Pak? Begitu sampai tahun 2002 itu kan tentunya intuisi untuk survive ya. Tentunya paling pertama cari orang Indonesia, cari komunitas ya. Iya, komunitas apa yang bisa ya. Pertama saya cari teman-teman sekolah. Saya kan lulus dari teknik ITB lah. Ada beberapa teman, termasuk kalau Anda tahu sudah meninggal sih ya, Thomas namanya, yang dia tinggal di daerah Chester, Thomas Yani tepatnya.
Wah, dia dulu salah satu yang aktif juga di KKI. Jadi saya ketemu dia, terus saya ketemu beberapa teman lain, dan juga kan harus mulai mencari bisnis sesuai yang dengan keahlian saya di bidang banking ya. Yang paling gampang, yang paling saya bisa. Cuma saya waktu itu kan udah bertekad tidak ada ngelihat ke belakang lagi lah. Jadi semua dijual yang di Jakarta, terus pindah ke sini. Kan jadi kalau dulu kerja di Jakarta, terus pindah ke negara orang yang tidak kenal, terus misalnya saya jadi buruh, kan nggak malu gitu. Misalnya jadi truck driver gitu kan, teman-teman nggak ada yang kenal gitu. Jadi itu juga salah satu alasan, ya udah kerja apa aja lah, toh nggak banyak yang kenal gitu. Saya tahun 2002 masuk KKI. Waktu itu ketuanya masih Pak Tony, kalau Anda tahu ya. Waduh, saya nggak tahu nih. Tony siapa ya, saya lupa nama panjangnya. Kemudian diganti oleh Bu Agnes Fulia, tahu Agnes Fulia ya? Oh, tahu, iya. Ya, nah Ibu Agnes Fulia itu waktu itu minta saya saya mulai aktif waktu itu jadi ketua panitia Natal. Oh. Habis gitu terus waktu kan 2 tahun setelah gitu Pak Istas minta saya jadi wakil, naik lagi, jadi naik pangkat. Get promoted. Ya, kebetulan kan juga kan itulah artinya yang tadi sekalian tadi itu, jadi sekalian kan bisa makan Indonesia, bisa ngomong Indonesia, cuma juga iman kita bertumbuh gitu, jadi sekalian tambah teman gitu ya. Kan di sana kan biasa kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, bicara politik lah segala macam lah, masalah perkembangan gitu. Ya waktu itu Pak Istas ada saya wakilnya sama, kalau kamu kenal namanya Ibu Imelda ya. Nggak tahu juga ya. Jadi nggak tahu, iya. Nah, udah akhirnya saya mulai involve lah ya di KKI. Berarti mulainya tadinya dari ketua panitia Natal, terus naik jadi wakilnya Pak Istas. Juga ketua panitia Pasca gitu lah. Jadi nggak tahu kenapa saya dipilih ketua, padahal saya bilang enggak, udah saya jadi itu aja lah biasa jadi pembantu umum yang ngurus-ngurus bangku, yang beres-beres bangku gitu kan. Terus saya bilang, kan di situ juga kalau Anda tahu almarhum Pak Sasti, beliau salah satu ketua juga, dia yang terus ya karena mungkin dia kalau ngomong itu kan bahasa Kromo, Inggris, bahasa Jawa gitu. Saya kan suka nimpalin gitu. Jadi dipikir ya udah Heru sini kamu bantuin saya gitu. Jadi datang pagi-pagi buka kunci boksil, gereja boksil, sudah diajarin gimana nyalain listrik segala macam. Ya begitulah. Jadi makin lama semakin kenal orangnya, juga semakin tahu siapa pasturnya. Waktu itu sudah dengan Carmelite ya, dengan Romo Heri waktu itu. Jadi Romo Heri ya. Heribertus ya? Betul. Yang sekarang di Hong Kong dengan Romo Waris ya. Ya kita masih suka kontak-kontak. Berarti tahun berapa Pak jadi ketua KKI? Jadi saya jadi ketua KKI itu setelah Pak Istas. Jadi Pak Istas selesai 2007 ya. Berarti mulai 2008 ya sampai 2007. Jadi 2007 sampai 2009. Enggak, sampai itu kan udah 3 tahun ya. Enggak ya, sampai 2009 betul. Kemudian 2009 sampai 2012 sudah. Jadi pertama 2 tahun, kemudian 3 tahun. Oh, jadi dua periode ya. Iya. Jadi nasibnya kasihan ya, malang dia. Boleh tahu nggak Pak waktu itu kenapa charter dirubah dari 2 tahun ke jadi 3 tahun per. Jadi waktu saya masuk ya. Jadi beberapa masalah ya. Jadi memang ini tentunya yang bisa melihat ini kan orang-orang yang punya view ya. Saya mah terus terang orang biasa lah yang pekerja begitu ya. Secara organisatoris suka manajemen aja. Cuma kalau punya perspektif ke depan itu mungkin karena belum pengalaman gitu ya. Jadi waktu itu Romo Heri, kemudian juga tim itu ya waktu itu yang ada Pak Frans Lasut, ada Pak Tony sendiri, kemudian ada Pak Rufin, Pak Istas, semua lah yang orang-orang yang sudah lama itu melihat bahwa kelihatannya makin banyak yang harus dilayani. Jadi ada pemikiran untuk membuka misa lebih dari sekali sebulan, kan selama ini cuma seminggu keempat. Kemudian sejak dengan Ibu Agnes Fulia waktu sebagai ketua, saya waktu itu sudah tahu, udah terlibat, terus dimulai misa minggu kedua di Port Melbourne. Jadi Port Melbourne itu mungkin mulainya 2003 atau 2004 ya, waktu Ibu Agnes Fulia. Karena kita kan sama Carmelite kan pusatnya di situ ya, di Middle Park dan di Port Melbourne. Jadi sekalian lah, jadi itu gerejanya
dipakai juga buat misa kita minggu kedua. Jadi mulai dah itu tahun itu sudah mulai bahwa kita misalnya misa KKI 2 minggu sekali, setiap seminggu 1 bulan 2 kali. Nah kemudian terus berjalan, terus kan lihat juga umat makin banyak yang tahu kan ya, kita sudah artinya semua udah tahu lah bahwa kalau mau misa bahasa Indonesia 2 kali, kan kita masukin iklan juga di OSIP segala macam ya supaya orang tahu bahwa ada misa bahasa Indonesia gitu. Iya belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah semuanya udah pakai WhatsApp, pakai lebih canggih lah sekarang mah. Dulu kita masih pakai OSIP sama ya dari mulut ke mulut lah. Ya gitu. Nah, udah jadi berjalan terus ya, umat makin banyak, dan waktu itu apa namanya yang tumbuh cukup pesat adalah generasi muda yang dari daerah barat, Point Cook terutama. Jadi memang pemikiran yang juga tumbuh ya dari tim-tim yang kita ini bahwa perlu dipecah gitu. Jadi perlu dibentuk wilayah-wilayah. Ya, jadi tantangan kita ya waktu itu pembentukan wilayah dan merubah Chaplain karena intinya adalah periodenya kan tadinya cuma setiap 2 tahun. Ya, jadi kerasanya kalau 2 tahun tuh baru jadi ketua, tahun depan udah diganti lagi gitu. Jadi nggak sempat kerja. Artinya nggak sempat memberi aktivitas yang memberikan perubahan optimal lah. Gitu lah. Yeah. Jadi waktu saya masuk tuh sebenarnya tim untuk merubah charter sudah ada. Bukan saya yang bikin, artinya saya mau tinggal meneruskan aja lah. Jadi waktu saya kepilih 2007 pun ya udah diterusin aja. Jadi waktu itu sudah ada wilayah. Waktu itu terus wilayah belum ada, wilayah tuh kemudian dibentuk. Saya lupa ingat kapan ya. Artinya diresmikan lah akhirnya pada saat itu ya. Mungkin waktu Pak Istas ya waktu periode saya lupa. Akhirnya terus dibikin wilayah, dan memang warga setempat juga ingin mereka kenal antara mereka sendiri kan. Iya. Betul nggak? Ya kayak kamu di barat gitu. Kemudian di barat ada beberapa yang pindah ke arah utara, terus mereka bikin lagi Santa Maria sekarang kan gitu. Yang terakhir kayaknya Kelingkungan Maria itu yang terakhir. Iya. Paling muda. Ya begitulah, jadi dinamikanya. Jadi kita makin banyak warganya, dan juga memang jadi tugasnya pastor makin berat terus terang, artinya Chaplain kita, karena dia harus melayani semua umatnya. Itu mungkin ya salah satu tantangan kita lah sekarang. Waktu jadi wakilnya Pak Istas waktu itu, dan pada saat masa itu berakhir, yang nunjuk Pak Heru buat jadi ketua siapa? Ya pakai pemilihan biasa aja. Jadi kayak KPU ya. Jadi ada KPU ya kalau nggak salah, ada KPU-nya. Kan memang sudah ikutin charter kan ya. Jadi waktu itu dipilih untuk 2 tahun itu, jadi ada charternya. Jadi seperti sebenarnya nggak beda dalam hal pemilihan umum, kelihatannya nggak banyak perubahan. Jadi KPU dibentuk, ada 3 orang, lalu mereka milih, ya bukan milih, artinya ya mencari dan menseleksi lah calon-calonnya gitu. Sebenarnya waktu itu saya udah capek, artinya kali ya, atau merasa nggak pantas lah, karena saya baru datang gitu. Masih baru ya. Bisa dibilang anak kemarin sore, dan saya kan ya harus ngerti lah. Saya bukan pendoa yang baik, saya suruh berdoa nggak bisa. Kemudian untuk pidato pun juga nggak bisa gitu. Kalau untuk bantu kerja mau lah. Jadi sekalian kenal orang kan, sekalian banyak teman gitu ya. Senang aja gitu ketemu orang kan, jadi ngomong Indonesia gitu. Ya kan ada orang yang suka, ada orang tidak suka ya. Ya juga selalu lah kalau kita ada hal-hal yang miskomunikasi, terus introspeksi. Mungkin saya kadang-kadang ngomongnya terlalu Nah, terlalu, ini nih. Saya pengen inikan nih, mau menekankan. Saya penasaran ini. Pak Heru kan nggak sengaja gitu kan, saya suka bercandaan gitu. Ya, Pak Heru kan notice nih, sebenarnya nyadar bahwa ada yang suka dan yang tidak suka. Sebenarnya teman-teman di luar sana juga pasti menyadari gitu. Nggak ada yang mau mendukung saya, nggak semua orang suka sama saya, buat apa saya jadi ketua gitu. Nah, pertanyaan saya ini, kenapa Pak Heru sudah tahu ada yang nggak suka tapi kok masih mau maju menjadi ketua KKI gitu? Waduh, apa pertanyaan? kadang tuh kan orang gitulah. Jadi terserang banyak support juga sih dari teman-teman. Jadi waktu itu ginilah, kita kan mau melayani ya. Kalau nggak kepilih juga nggak apa-apa gitulah. Terus ya Ibu Agnes kontak. Kemudian ya karena kan kita waktu itu sama Pak Islas kontak. Kemudian waktu itu kalau nggak salah Romonya sudah ganti dari Romo Heri ke Romo Simon. Romo Simon tahu ya? Nggak tahu juga Romo Simon. Romo Simon sekarang
Tapi di Malang ganti. Oke. Di Malang, ya. Masih Karmelit itu? Semua masih Karmelit ya. Masih Karmelit. Jadi Romo Simon tuh juga terus ngasih tahu saya, Heru kamu maju deh katanya. Terus Pak Istas bilang, Heru kamu maju aja gitu kan, kamu udah biasa gitu. Ya udah, jadi memang ada beberapa teman juga yang lain yang minta saya maju, ya udah saya maju aja udah. Gitu. Jadi kalau saya simpulkan nih sepertinya Pak Heru lebih fokus ke teman-teman yang justru malah mendukung Pak Heru ya, ketimbang yang justru malah nggak suka sama Pak Heru ya. Karena lebih. Ya kan kita nggak tahu, artinya ya tentunya pasti kalau antar kita kan kita saling saling menjaga ya hubungan yang baik gitu. Di luar sih saya pikir juga sampai sekarang hubungan kita baik. Cuma kan masing-masing orang punya punya preferensi ya. Dan kita kan semuanya bekerja di dalam ladang Tuhan. Jadi nggak ada no hard feeling at all sebenarnya. Waktu itu ya. Jadi semuanya juga berjalan dengan lancar dan baik. Dan cuma abis itu jadi terus challenge-nya makin kelihatan gitu. Jadi saya dulu kan yang ikut tim merubah chaplain gitu yang dari 2 tahun ke 3 tahun. Wah, sekarang saya harus jadi ketua KKI 3 tahun. Ya tapi ya nggak apa-apa, malah jadi 5 tahun malah. Ya jadi total 5 tahun ya. Iya. Ya jadi ini yang sebenarnya harus dipelajari sama teman-teman yang istilahnya masih akan menjadi calon ketua KKI ya. Saya pikir orang tidak suka sama kita pasti banyak lah ya. Tapi kalau menjadikan itu alasan untuk tidak terlibat dalam komunitas, saya pikir itu agak naif ya, agak cengeng gitu menurut saya. Iya. Karena kan kalau Ibu, saya dulu tuh pernah nih yang juga cukup mengenal buat saya. Ibu Anes Mulia, ya ini salah satu saya banyak belajar dari beliau lah. Ya, dia bilang, Her lu penakut lu, gitu kan saya. Saya bilang saya jadi merasa, iya kali. Akhirnya saya lebih coba merasionalkan gitu, bahwa jadi ketua KK itu bukan harus sukses atau gagal. Ini kita kan membantu pastor. Iya. Kita membantu pelayanan. Jangan khawatir jadi sukses atau gagal. Apalagi sekarang ya. Saya lihat setelah saya kan ada Prabudi, kemudian ada Matius juga dengan Budi. Wah, ini mereka luar biasa. Menurut saya sekarang KKI udah very well established, wilayah juga udah jalan dengan baik. Ya komunikasi juga menurut saya sih sudah baik, hanya mungkin lebih perlu diperkuat gitu ya. Dan sekarang ya harusnya sih menjadi ketua KKI lebih banyak ke arah koordinatif sama ke eksternal. Ya itu menggalang pekerjaan dalam teamwork itu tadi. Iya. Jadi kuncinya kan teamwork ya. Dan pengalaman saya ini mungkin yang boleh saya mau coba ceritakan. Yang menurut saya juga agak surprise dan ya bisa dibilang buat saya bless lah atau mukjizat gitu ya. Waktu saya kepilih 2007 itu terus terang saya nggak punya planning. Saya belum siapkan tim segala macam. Tapi setelah itu banyak orang yang malah mau terlibat ya dalam pelayanan untuk menjadi pengurus ya. Tiba-tiba muncul, kalau Anda kenal namanya Andi Miharja, muncul Prabudi gitu. Jadi muncul orang-orang yang suka mau dengan datang mau bantu gitu. Wow, keren banget. Terus Mudika muncul waktu itu siapa ya? Aldrich ya. Kemudian juga dari PDKKI Robin gitu ya. Jadi membuat kita tambah semangat. Saya ingat waktu pertama kali kita meeting tuh di Port Melbourne, waduh, penuh banyak sekali yang mau bantu. Wah, saya jadi merinding juga. Kok tiba-tiba mereka mau bantu ya waktu itu kan kayaknya saya nggak pernah kondisikan gitu loh. Tapi ya udahlah, memang mungkin kalau kerja dalam rangka untuk bersama gitu ya di Katolik mau kok semua orang membantu. Jadi nggak usah khawatir bahwa nanti sendirian gitu loh. Terus kok bisa mau sampai 2 periode, Pak? 2 periode. Oke, ini sebenarnya juga karena ini yang harusnya sekarang udah mulai diatur ya. Kan waktu masa saya jadi ketua mau berakhir ya, secara bersamaan masa pengurusannya Romo Waris kalau nggak salah juga berakhir. Kemudian koordinator wilayah juga berakhir gitu. Jadi ini kan kalau misalnya ketua KKI baru, caplennya baru, koordinator wilayah baru, semuanya baru kan, jadi kesinambungannya nih repot gitu kan, ngerti nggak maksud saya? Jadi yang sekarang kan makanya jatuh temponya beda-beda ya. Kan waktu pergantian Romo Bone, Pastor Bone ke Pastor Trinold kan waktu itu KKI-nya sudah ada Budi ya kalau nggak salah ya, udah Budi Pranoto ya. Jadi kita jangan sampai
namanya pergantian itu di waktu yang sama, dan sekarang sudah diatur begitu kayaknya. Oke. Itu sih antara lain alasannya. Terus selama ini jadi ketua KKI selama 5 tahun ini suka dukanya apa? Kalau boleh cerita, sharing. Jadi gini, kalau saya lihat juga kebetulan tahunnya tahun yang angkanya bagus gitu lah. Jadi saya kan terpilih 2007 sampai 2012 ya. Jadi 2007 itu ulang tahun KKI ke-20. Oh, oke. Ya, 2012 itu ulang tahun KKI yang ke-25. Ya, jadi waktu itu tuh memang tim ini semua pengen kita buat acara yang beda lah gitu ya. Kita bisa di katedral. Oh. Pernah tahu nggak kita 2 kali. Jadi waktu 2007 kita misa di katedral juga ya. Ya, yang tahu juga kalau nggak 2012 2007 kayaknya misalnya. Jadi waktu itu katedral penuh dengan warga KKI, tidak hanya KKI ya, semua orang-orang yang berbahasa Indonesia ya. Jadi terus sukanya ya tentu rame. Jadi tadi saya terus terang karena kalau sekolah itu kami ini lebih banyak ngurusin ekstrakurikuler lah. Yang kurikuler itu yang masalah Qur'ania segala macam itu dengan juga yang liturgi itu udah ditangani sama secara rutin ya, dan juga ada Romo yang lebih ahli bidang itu, termasuk sakramen penguasa segala itu sudah jalan. Kita coba bikin kegiatan yang sama-sama. Yang juga mungkin cukup berkesan bahwa saya tahun 2008 itu kan kita ada Youth Day ya, World Youth Day di Sydney. Pernah dengar nggak? Tahu nggak? Pernah dengar. Ya itu kita coba menjadi satu momentum gitulah ya. Bagaimana kita bisa bantu Mudika sama Youth Day ini untuk bisa Mudika dengan PDKK bisa ikut Youth Day gitu. Oh, dari situ awalnya ya. Kita raise fund gitulah untuk bantu itu. Dan kalau nggak salah yang juga kegiatan yang bareng-bareng kita kerjain waktu itu ya 2010 ya kalau nggak salah, waktu kita bikin drama musikal One itu, pernah dengar ya? Yang ini saya nggak inget nih, kayaknya 2010 kalau nggak salah. Saya belum pernah dengar. Ibu kakak itu luar biasa. Jadi mereka semua masak, dijual setelah misa. Hasil jualannya itu dana untuk acara itu musikal itu. Jadi kerja bareng itu ya prosesnya. Jadi kita merasakan sama-sama kita tumbuh dalam aktivitas itulah gitu. Ya kita sama-sama merasakan pengalaman bersama kerja gitu. Suka duka bersama ya. Iya. Ya kalau dukanya praktis. Saya kadang-kadang nggak begitu. Kalau ada duka ya udah harus lupain aja lah. Yang penting maju terus gitu. Karena saya pikir juga kalau perasaan duka di komunitas ya sebenarnya ini sebuah komunitas tempat bertumbuh juga sih ya. Itu sebenarnya nggak bisa jadiin alasan juga untuk menjauh dari komunitas itu gitu loh. Jadinya duka itu bisa dijadikan untuk wadah atau tempat untuk mengasah lah ya kali ya, biar semakin tajam. Memang kadang-kadang kekhawatiran ya, mungkin kekhawatiran waktu jadi ketua KKI ini kan tentunya stres ya. Karena kita akan banyak dealing dengan banyak kelompok gitu ya. Iya. Ya harus kuat mental gitu. Tapi saya suka nih statementnya Pak Heru tadi yang bilang sebenarnya jadi ketua KKI itu bukan soal sukses atau tidak suksesnya, berhasil atau tidak berhasilnya, tapi soal ini membantu pastor sebenarnya ya. Iya. Jadi cuma masalahnya mungkin orang-orang berpikir, aduh kalau nggak sukses ntar dikatain lu ketua KKI yang paling gagal atau gimana. Mungkin kekhawatiran. Nggak pernah ada. Iya, itu kekhawatiran itu tadi barusan Pak Heru bilang memang rata-rata mereka yang mau mencalonkan itu memang khawatir. Istilahnya pengalaman saya sih semua umat KKI mereka mau bantu. Bahkan banyak membantu yang tidak mau disebut namanya gitu loh. Iya. Ya banyak sekali. Kalau tahu dulu ada tim Warta KKI, lalu ada yang tim yang bantu orang-orang tua gitu ya. Sekarang malah udah ada Legio malah ada 2 sekarang. Itu pastoral care ya sebutnya ya. Luar biasa sekali. Iya itu udah makanya udah baik lah sekarang ya. Udah ada juga kelompok baru lagi yang AIKA itu ya. Luar biasa yang sekarang ini. Jadi harusnya kalau misalnya ada ketua KKI yang baru gitu ya,
nggak usah khawatir apa ya, teamworknya udah ada gitu. Tinggal memang harus punya sedikit waktu untuk apa, koordinasi saja. Dan secara jarak sekarang udah nggak masalah kan? Ya kayak ini kan ada Zoom ya. Iya, Pleno bisa pakai Zoom misalnya. Jadi kalau dulu kan saya waduh keliling-keliling gitu. Jadi ya rumah saya juga cukup jauh ya. Cuma nggak apa-apa, enjoy aja. So far sih semuanya berjalan baik. Ya buat saya sekalian mengenal kota Melbourne lah ya. Iya. Coba saya ngeliatnya gitu aja. Kalau misalnya saya nggak ketua KKI, saya mungkin waktu itu tidak pernah bisa ketemu dengan Archbishop Dennis Hart. Misalnya. Oh, oke. Okay. Iya, kalau saya nggak jadi ketua KKI, mungkin waktu itu saya nggak sempat ketemu Konjen. Waktu ke Konjen itu saya akhirnya tahu bahwa ternyata Konjen itu adalah sepupu dari sahabat baik saya gitu. Jadi akhirnya kita jadi teman. Oh, wow. Bahkan karena dia tahu saya di bidang finance, dia minta saya datang, tolong dong dilihatin finance-nya Konjen ini gimana sih gitu. Jadi malah dapat job. Ya enggak lah, ini cuma apakah sekarang ini udah bener segala macam. Suruh ngeliat sisi liabilities-nya, suruh ngeliat sisi asetnya. Ya tentunya semuanya rahasia ya. Jadi ya udah. Saya kalau nggak jadi ketua KKI, saya nggak pernah tahu bahwa ada Epping di sana, ada apa namanya. Satu lagi yang mungkin belum cerita, ya itu yang juga menurut saya mukjizat adalah kita Tapinu itu. Wah, kalau dengar ceritanya Tapinu gimana dulu, kita hampir nggak jadi itu. Gimana? Ceritain tolong Pak. Ya kan. Saya nggak tahu nih malah. Waktu itu kalau nggak salah Pak Istas itu yang mulai ya. Okay. Pak Istas lewat situ terus lihat ada salib di bukit gitu kan. Iya besar. Iya terus kita mulai ke sana. Terus ketemu dengan Romo di sana. Ya artinya sudah dimulai ada misa gitu ya. Terus kita ditawarin satu petak itu untuk menjadi tempat ya. Rumah doa. Yang untuk Bunda Maria itu. Kamu udah lihat loh? Sudah, orang saya ngepelin tiap bulan. Oh ya itulah makanya kan. Banyak orang-orang yang kayak kamu gini yang tidak mau disebut gitu, yang bekerja buat. Enggak, itu periode sebelumnya saya ngepelin. Sekarang saya ada ganti lagi itu. Iya, dia juga nggak mau disebutin namanya. Sama. Oh, ada yang jaga ya? Iya. Saya malah udah lama nggak kesana ya. Saya malu sendiri itu. Warga Santa Maria juga. Namanya Michael. Ya saya sebutin aja. Soalnya dia nggak mau disebutin namanya. Oh, ya itulah banyak orang yang mau bekerja di ladang Tuhan tapi tidak mau disebutkan. Iya. Karena ya dengan berbagai alasan gitu. Jadi maksud saya kembali ke kalau ada yang mau maju, ya mungkin mereka mau sekarang kan masih discernment ya. Nggak usah khawatir, nggak ada kata sukses atau gagal, dan teamworknya udah luar biasa menurut saya, sudah baik ya. Yang sudah ketua-ketua yang sekarang ini luar biasa ya. Sudah semakin established. Memang challenge-nya lain tentunya adalah lebih ke pembinaan anak-anak muda kali ya. Yang seperti saya lihat sekarang. Iya baik juga itu, udah bagus banget. Mungkin harus lebih dilibatkan kali ya kalau teman-teman muda atau pasangan-pasangan muda ini lebih dilibatkan kali di kepengurusan KKI sekarang kali ya. Iya, bisa ditawarkan ya. Iya. Kelompok-kelompok udah banyak banget ya yang sudah terbentuk ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Ada pesan terakhir nggak? Ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi di sermon nih, lagi mendoakan mereka mau jadi kandidat atau enggak, atau mau terlibat atau enggak, especially buat teman-teman yang buat mencalonkan diri menjadi koordinator atau presiden KKI Melbourne. Ada pesan nggak kira-kira Pak buat mereka? Silakan Pak. Kalau ragu atau mungkin merasa disiplinnya belum pasti gitu, nggak usah khawatir lah, maju saja. Jadi terlepas terpilih atau tidak terpilih, ya itu kan juga nanti umat ya. Bukan berarti bukan berarti kalau nggak kepilih nggak bagus ya. Ini kan orang kita kerja volunteer dan bekerja di ladang Tuhan ya, membantu pastor gitu untuk semua kegiatan keagamaan Katolik gitu. Maju aja, setidak-tidaknya buat pengembangan pribadi kita sendirilah. Ya tadi lagi nggak ada kata bakal berhasil atau nggak berhasil. Toh semuanya sudah baik gitu. Masing-masing gereja juga sudah ada yang ngurusin ya. Yeah. Kemudian wilayah juga udah ada koordinatornya. Tinggal sekarang bagaimana mengatur koordinasi lah dengan kelompok kategorial ya yang ada. Juga yang mungkin agak banyak juga mungkin pembagian tadi. Makanya kalau perlu nanti pilih
2 atau 3 wakil yang bantu. Jadi misalnya ketua lebih fokus ke ekstranya yang ekstern yang berhubungan dengan konjen atau mungkin dengan kelompok Kristen yang lain, kan ada kalau nggak salah pertemuan juga antar mereka. Lalu masing-masing dibagi karena luasnya daerah gitu ya. Jadi mungkin ketua lebih banyak dekat dengan pastor kali, misalnya dengan Pastor Trinold yang juga masih muda dan energik gitu. Tinggal kita support aja supaya beliau semakin betah sama kita ya. Oke. Ya, sorry kalau bahasanya rada. Nggak apa-apa, Pak. Itu bagus. Justru malah kan ini biar menyentuh teman-teman yang masih muda. Iya. Berarti kalau jangan takut. Kalau saya simpulkan berarti sebenarnya support di belakang sudah ada lah ya, dan pekerjaannya seharusnya lebih ringan ya, pekerjaan ketua atau presiden KAI sekarang ketimbang yang dulu-dulu ya. Ya, ringan itu sebenarnya juga relatif ya, atau berat ya. Berat kalau kita rasain berat. Kalau ringan yang kita rasain ringan. Gini, saya pernah ada suatu pepatah lah ya. Menurut saya yang saya merasa cukup baik gitu ya. Jadi orang yang paling punya banyak waktu adalah orang yang paling sibuk. Iya. Bagaimana ceritanya? Nggak ngerti saya. Karena kalau kamu sibuk, kamu dipaksa untuk atur waktu dengan baik kan. Jadi kalau kamu lebih efisien. Oh iya, benar. Betul nggak? Iya benar. Ya kayak misalnya lah, ini kalau kita nggak ngapa-ngapain, dari pagi saya udah buka WA gitu, nggak kerasa udah 2 jam habis. Habis itu baca koran misalnya, atau terus nangkring di kafe udah 3 jam habis. Coba kalau kita punya plan gitu ke depan, kita harus ngapain kan, jadi malah lebih baik. Saya buka WA-nya 5 menit aja deh gitu. Oh iya, make sense. Benar. Iya, jadi harusnya itu membuat kita juga menjadi lebih produktif, Pak. Oke. Iya, make sense juga. Oke. Terima kasih Pak Heru udah mau sharing dengan kita. Kita closing. Oke, Sobat KKI, demikian tadi penjelasan dari Pak Heru Prasetyo tentang pengalaman beliau, bagaimana beliau memimpin KKI pada tahun 2007 sampai 2012, yaitu 5 tahun atau 2 periode. Dan sekiranya dari pengalaman beliau kita bisa belajar sesuatu tentang leadership dan tentang bagaimana menjadi ketua KKI, dan terutama dalam periode-periode ini teman-teman dari KPU sedang mencari bakal calon untuk menjadi presiden KKI di periode berikutnya. Sekian dari kami, sampai ketemu di Obaja berikutnya. Kiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye.